usulkan kemarin dalam pengusulan formasi P3K paruh waktu, itu yang pertama itu kita memastikan bahwa non ASN tersebut masih aktif bekerja. Karena ada beberapa laporan juga bahwa ada non ASN yang pada saat seleksi kompetensi itu masih ikut, jadi masih aktif bekerja lalu mengikuti seleksi. Namun saat pengusulan formasi saat ini yang bersangkutan sudah tidak aktif. Jadi kami menginventaris ya data-data tersebut, pastinya yang sudah tidak aktif tidak kami usulkan. Lalu kami juga mendata kembali untuk kualifikasi pendidikan para non ASN ini, apakah ada update dari yang dulu didaftarkan pada saat pendataan non ASN ataupun saat seleksi kompetensi, apakah ada update atau tidak gitu. Jadi yang kami usulkan itu kualifikasi pendidikannya, lalu keaktifan yang bersangkutan. Nah, lalu untuk jabatan yang muncul itu sudah given dari Menpan, dari sistem seperti itu. Lalu untuk khusus untuk formasi guru dan nakes itu ada beberapa hal lagi yang lebih dispesifikan dalam pengusulan ya. Seperti untuk guru itu dispesifikan untuk formasi gurunya yang bersangkutan ini kualifikasi pendidikannya apa, lalu menjadi formasinya guru apa gitu, karena guru kan memang perlu penjurusan gitu ya. Untuk guru apakah dia menjadi guru kelas SD atau guru mata pelajaran. Nah, untuk nakes pun sama seperti itu. Termasuk juga teknis ya? Iya, kalau teknis kita cuma input kualifikasi pendidikan saja. Untuk jenis jabatannya itu sudah otomatis dari sistem given dari Menpan. Datanya data keaktifan bekerja, kemudian kualifikasi pendidikan. Ya, apakah juga termasuk penempatannya sudah ditentukan? Oh iya, penempatannya juga kami sudah usulkan berdasarkan SPTJM dari masing-masing OPD. Jadi dari usulan OPD juga. Ya. Kalau untuk guru maupun tenaga kependidikan atau tendik ya istilahnya, ini tidak terlepas dari sebuah sistem yang disebut Dapodik. Jadi sistem ini dari Kementerian Pendidikan yang kemudian terintegrasi dengan sistem yang ada di BKN, yang mana di dalam proses pengusulannya ini memang mensyaratkan bahwa untuk guru maupun tendik yang diusulkan itu harus sudah terdata di dalam Dapodik. Jadi prinsipnya sebenarnya masa kerja itu memang kalau secara ketentuan itu minimal 2 tahun bekerja terus menerus dan aktif, masih aktif. Nah, mengenai apakah itu kemudian masa kerja dipertimbangkan atau tidak, itu nanti dari sistem Dapodik ini yang akan mengolah. Kira-kira seperti itu. Nah, mengenai penempatannya pun di dalam proses usulan kemarin, khusus untuk yang guru itu kita tidak bisa mengatur penempatannya. Jadi semuanya itu pasti penempatan di Dinas Pendidikan. Nah, mengenai nanti posisinya ada di mana itu kembali di data Dapodiknya. Yang bersangkutan posisinya ada di sekolah mana. Kira-kira seperti itu. Nah, mengenai mengecek apakah saya terakomodir atau tidak, memang ini nanti sebagai tindak lanjutnya ketika sudah ada penetapan dari Menpan, kami akan merilis nama-nama yang memang disetujui, kemudian yang bersangkutan ini bisa mengetahui lebih detailnya ketika sudah bisa mengakses akun SSCASN-nya. Biasanya nanti bagi yang memang dia lolos, tidak ada masalah, dia bisa membuka untuk memproses lebih lanjut usulan DRH. Nah, kira-kira seperti itu. Justru DRH ini kami selaku admin, selaku pengelola di BKPSDM atau Panselda tidak bisa mengakses di situ. Mungkin Mbak Ita ada tambahan. Mbak Ita menambahkan? Mungkin menambahkan tadi informasi dari Bu Fadri terkait penempatan ya. Untuk yang guru ini memang di usulan formasi kemarin untuk guru semuanya itu ditempatkan di Dinas Pendidikan. Nah, melihat pengalaman yang kemarin-kemarin terkait penempatan guru ini, memang karena guru ini penempatannya mungkin sifat datanya itu dinamis, karena kan guru itu dibutuhkan nggih. Jadi misal ada yang purna itu pasti harus langsung ada yang mengisi. Seperti itu misal contoh kasusnya nggih, atau ada yang mutasi dan lain-lain itu kan harus langsung ada yang mengisi, karena kalau tidak kan nanti yang mengajar siapa gitu nggih.
Nah, jadi nanti biasanya untuk penempatan guru itu nanti pada saat penetapan NIP-nya itu nanti baru akan diambil data dari Dapodik yang kosong di mana nih. Dan yang pasti itu memang diutamakan atau diprioritaskan guru yang ada di sekolah tersebut yang mengisi di sekolah tersebut apabila memang ada kebutuhan. Namun apabila tidak ada kebutuhan nanti akan disesuaikan secara sistem biasanya oleh Kemendikbud melalui Dapodik dan aplikasi-aplikasi di Kemendikbud yang lainnya. Gitu. Ya, untuk skema pengaturan jam kerja ini kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat juga nih, bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana nanti pengaturan-pengaturan yang lainnya. Namun secara umum, secara aspek hukum dan administratif, P3K paruh waktu ini statusnya sudah jelas, jadi ASN. Yang bersangkutan ini adalah ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN, terus regulasi-regulasi lainnya, turunannya, termasuk di dalamnya ada PP yang mengatur kedisiplinan. Jadi dengan beralihnya status dari non-ASN menjadi P3K paruh waktu ini tidak melepaskan dari kewajiban-kewajibannya yang sama seperti ASN yang lain. Bahwa misalnya harus memenuhi perilaku kerja yang sesuai, terus kemungkinan ada aturan-aturan seperti bagaimana perkawinan, perceraian dan lain hal, kira-kira seperti itu. Nah, mengenai nanti informasi bagaimana jam kerja, terus pembagian tugasnya dan konsekuensi lainnya ini tentu akan menyesuaikan dengan kebijakan yang nanti akan dikeluarkan setelah mungkin penetapan NIP nggih. Nah, memang beberapa daerah itu ada yang kemudian tidak mengusulkan beberapa non-ASN yang sebenarnya memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi paruh waktu dengan beberapa pertimbangan diantaranya kemampuan keuangan daerah. Jadi memang di dalam proses pengusulan dan penempatan untuk P3K paruh waktu ini yang menjadi acuan yaitu adalah kondisi saat ini yang bersangkutan existingnya ada di OPD mana. Ya. Jadi peluangnya 90% itu akan kami kembalikan ke OPD saat ini. Adapun nanti kemungkinan ada beberapa yang kemudian akan kita geser-geser atau pindahkan, tentu untuk mencukupi beberapa OPD yang kekurangan tenaga. Misalnya kemarin ada yang resign atau kemudian keterima di kota lain, ini kan harus kita ganti ya. Kita akan melihat bagaimana komposisi atau kebutuhan di masing-masing unit kerja supaya ini bisa kita distribusi secara adil. Nah, mengenai bagaimana penggajiannya tentu akan kami sesuaikan dengan kondisi penggajian saat ini. Kemungkinan teman di OPDA kemudian posisinya sama, di OPDB angkanya lain. Nah, itu sangat besar kemungkinan terjadi seperti itu. Nah, kita akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada di tahun 2025 dulu. Mungkin nanti di 2026 atau 2027 akan kita kaji kembali. Jadi, apakah ada potensi untuk ke tempat lain? Ya, kira-kira 10% lah ya. Untuk pengisian DRH mungkin yang dimaksud ya, karena dalam usulan penetapan NIP paruh waktu itu memang ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi para calon paruh waktu ini. Kalau berdasarkan surat dari Menpan, surat edaran Menpan terakhir itu untuk proses pengisian DRH itu dijadwalkan sampai tanggal 15 September 2025. Namun sampai dengan saat ini kami coba sampling dari non-ASN untuk membuka SSC ASN itu memang belum bisa dilakukan pengisian DRH. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah diusulkan melalui OPD-nya untuk bisa mendapatkan NIP P3K paruh waktu, mungkin sebagai langkah awal itu pastikan bisa login di akun SSC ASN-nya karena nanti semua proses usulan penetapan NIP akan lewat sana gitu. Lalu juga pastikan untuk dokumen-dokumennya yang bisa dipersiapkan dari sekarang itu dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk dokumennya nanti akan dipenuhi semuanya secara digital ya, dengan scan. Nah, mungkin untuk kemarin waktu pendaftaran itu ada yang belum sesuai nih dokumennya, misal ijazahnya kemarin masih berupa fotokopian atau transkripnya masih fotokopian, mungkin bisa dari sekarang dipersiapkan supaya nanti kalaupun memang waktunya itu singkat ya untuk melakukan proses DRH itu nanti tetap bisa dipenuhi sesuai jadwal gitu ya. Jadi kita tidak mengharapkan ada perpanjangan waktu, semoga bisa dipenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Menpan.
Iya. Jadi untuk masa kontrak kerja bagi P3K paruh waktu ini jangka waktunya 1 tahun. Nanti 1 tahunnya terhitung mulai kapan? Terhitung setelah nanti NIP ini sudah ditetapkan, kemudian ada batas waktu 1 tahun. Nah, mengenai apakah nanti jam kerjanya seperti apa, ini masih akan kita atur lebih lanjut. Lalu mengenai jabatannya tentunya disesuaikan seperti tadi yang disampaikan Mbak Ita, kita sebenarnya ada 3 kriteria. Yang pertama tenaga kesehatan, yang kedua guru, dan yang ketiga teknis. Nah, ini akan kami sesuaikan terutama bagi yang teknis ini tentu kita akan melihat jenjang pendidikannya seperti apa. Kalau SLTA, D3, S1 ini tentu akan berbeda nanti nama jabatannya serta pembagian tugasnya, kira-kira seperti itu. Iya. Lalu untuk dokumen DRH yang harus dipenuhi nih untuk P3K paruh waktu, itu kemarin disampaikan BKN bahwa dokumen yang harus dipenuhi itu sama dengan pemenuhan dokumen untuk DRH P3K penuh waktu. Mungkin bisa saya sebutkan ya. Itu yang pertama itu surat lamaran dan surat pernyataan. Itu kemarin memang sudah diunggah pada saat pendaftaran. Ya. Namun mungkin waktu itu ada yang belum sesuai atau masih ada yang keliru, itu nanti bisa diperbaiki nanti saat pengisian DRH gitu ya. Lalu yang kedua untuk ijazah dan beserta transkripnya. Itu dokumennya dokumen asli, nanti di-scan dan di-upload. Lalu SKCK. Nah, SKCK ini pastikan masih berlaku dan hasilnya baik ya, atau bebas dari hukuman gitu. Lalu ada surat kesehatan sehat jasmani dan rohani yang diproses oleh dokter PNS atau yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, ini juga hasilnya pastinya harusnya sehat ya, sehat jasmani dan rohani. Lalu ada surat keterangan bebas nafsa yang diproses sama oleh instansi pemerintah. Ini juga hasilnya harus negatif. Nah, lalu foto dengan background merah, foto formal dengan background merah. Nah, dari dokumen-dokumen tadi mungkin bisa dicek kembali nih, yang bisa buka akun SSCASN-nya, apakah kemarin yang dipenuhi saat pendaftaran itu sudah sesuai atau belum. Nah, mungkin apabila ada yang belum sesuai, itu bisa dicicil dokumennya untuk dipenuhi, diperbaiki yang sesuai dengan ketentuan. Iya. Nanti bisa mengurus SKCK-nya, di mana nanti dituliskan ini sebagai persyaratan penetapan NIP P3K paruh waktu. Karena memang di SKCK itu harus tercantum ya tujuan pembuatannya untuk apa. Bisa dituliskan sebagai persyaratan penetapan NI P3K paruh waktu. Nah, kemudian untuk pemeriksaan kesehatan ini memang ketentuan dari pusat ini diterbitkan oleh fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah, yang mana nanti di sini diperlukan untuk cek kesehatan jasmani, kesehatan rohani atau kesehatan jiwa, lalu tes bebas narkoba. Untuk pengisian DRH itu untuk yang diupload itu hanya ijazah yang diusulkan dalam formasi gitu. Jadi misal yang diusulkan dalam formasi itu ijazah S1-nya, berarti yang diupload hanya ijazah dan transkrip S1-nya. Namun untuk pengisian datanya itu dari SD gitu. Jadi yang diperlukan dari SD itu cuman datanya saja. Jadi mungkin seperti nomor ijazah, lalu tanggal ijazah. Namun itu tidak perlu diupload. Yang perlu diupload hanya ijazah terakhirnya saja. Ijazah terakhir yang diusulkan dalam formasi. Ya, karena tadi kan ada yang sebetulnya D3 tapi yang diusulkan SMK gitu ya. Iya. Pengisian daftar riwayat hidup ini sering kami temukan alamatnya itu tidak detail, tidak lengkap. Misalnya Jalan Progo. Nah, Jalan Progo ini di mana nih posisinya? Mestinya nanti bisa lengkap jalannya di mana, nomor berapa, RT RW, bahkan sampai kelurahan, kabupaten, kota maupun provinsinya. Karena data ini sangat diperlukan ketika nanti kami akan melakukan telusur berapa jumlah yang sudah terakomodir di dalam P3K paruh waktu ini. Jadi sekali lagi mohon untuk nanti penulisan alamat ini bisa lengkap. Untung kita prosesnya lewat digital, tidak lewat surat menyurat seperti zaman tahun era saya ya. Kalau era saya itu karena masih lewat surat menyurat, memang alamat itu sangat penting sekali. Nah, mungkin ini tambahannya. Lalu terkait dengan gaji, ini kami tadi sudah sampaikan, kawan RKB tidak perlu khawatir
setidaknya gaji yang akan diterima nanti saat menjadi statusnya berubah menjadi P3K paruh waktu ini tidak berkurang sama sekali dari jumlah yang ada saat ini. Nah, kalau ada yang bertanya nambah apa tidak, ya mohon didoakan saja supaya pemerintah Kota Pekalongan bisa ada kemampuan ya, karena arahan dari pemerintah pusat ini bahwa penggajian ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang mana kalau untuk rekan-rekan yang memang ada di OPD ini jelas dianggarkan dari APBD. Kemudian untuk rekan-rekan yang posisinya saat ini ada di BLUD, baik itu Rumah Sakit Pendan maupun Puskesmas atau yang lainnya, ini tentu bersumber dari anggaran BLUD. Lalu tadi ada yang menanyakan kalau gajinya 500 bagaimana? Karena memang fakta yang ada saat ini rekan-rekan kita yang ada di sekolah yang bersumber dari dari BOS, dari anggaran BOS ini ada yang nominalnya beragam, ada yang 500, ada yang 700 dan 800 kira-kira seperti itu. Nah, nanti besarannya ini sesuai dengan apa yang diterima saat ini. Kira-kira seperti itu, ditambah adanya fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kira-kira begitu. Oke, baik.